Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia, NIM 10222-067 dari kelas Informatika tingkat 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan teknologi di bidang bisnis. Apa itu teknologi? Secara umum, teknologi dapat dimaknai sebagai hasil karya manusia untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi atau mempermudah kegiatan manusia dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi adalah pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Fungsi teknologi informasi yang pertama yaitu sebagai menangkap, yang kedua sebagai pengolah, yang ketiga sebagai menghasilkan, yang keempat sebagai penyimpan, yang kelima sebagai pencari kembali, yang keenam sebagai transisi. Manfaat teknologi informasi yang pertama dalam bidang pendidikan, dengan adanya teknologi informasi di bidang pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih aktif dalam belajar. Komputer adalah sarana yang memudahkan dalam menumbuhkan kreativitas siswa sekaligus sumber informasi. Yang kedua, dalam bidang industri dan manufaktur, teknologi dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. Apalagi seperti yang kita ketahui, industri membutuhkan hal yang cepat untuk produksi dalam jumlah besar. Yang ketiga, di bidang bisnis dan perbankan, dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman dan sistem perbankan yang lebih maju, serta aksesnya dapat dikontrol dengan mudah cukup dengan teknologi saja. Yang keempat, militer. Di bidang militer, dengan teknologi informasi yang maju bisa dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi atau tanpa kemudi. Dengan adanya teknologi militer juga dapat membuat suatu akses ketika berada di keadaan genting. Yang terakhir, di bidang kedokteran bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. Bahkan teknologi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan bidang kedokteran saat ini seperti scan, radiologi maupun USG. Peran teknologi informasi di bidang bisnis mempermudah komunikasi, sebagai contohnya adalah email. Email merupakan bentuk aplikasi teknologi informasi yang sudah kita ketahui dimanfaatkan untuk sarana komunikasi. Email dalam bisnis digunakan untuk komunikasi antara karyawan, supplier, dan pelanggan. Yang kedua yaitu manajemen data. Di era modern ini, pengarsipan dokumen dilakukan secara digital melalui perangkat penyimpanan. Hal ini dilakukan karena selain menghemat tempat, tetapi juga memudahkan dicari kembali apabila dimanfaatkan kembali. Hanya perlu mengetikkan namanya pada kolom, pasti akan muncul filenya. Manfaat penting teknologi informasi dalam bidang bisnis. Yang pertama, munculnya peluang bisnis baru atau e-business. Dengan semakin majunya teknologi dan informasi akan mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang yang sangat menguntungkan dan sebagai modal bisnis yang sangat menguntungkan. Yang kedua, mengurangi biaya produksi dan operasional. Memajukan teknologi dan informasi membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengeluarkan pengeluaran yang sedikit dan mengurangi biaya operasional. Perusahaan dapat produksi di setiap barang produksinya. Penerapan teknologi informasi yang pertama yaitu di perusahaan Gojek. Gojek ditulis bergaya sebagai Gojek. Sebelumnya ditulis Gojek, merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasional Android
dan telah tersedia di App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Selain di Indonesia, layanan Gojek kini telah tersedia di Vietnam dan Singapura. Dalam memberikan pelayanan transportasi umum kepada masyarakat Indonesia, Gojek menggunakan berbagai teknologi sistem informasi untuk mencapai tujuannya. Teknologi sistem informasi yang digunakan oleh Gojek adalah yang pertama, teknologi and user aplikasi smartphone Android, aplikasi smartphone iOS. Nomor 2, teknologi database iCloud, computing smartphone storage. Yang ketiga, API atau application programming interface, Google Maps, Google Flash di bidang bisnis, Trans Jakarta, API Apotikan API. Yang keempat, payment GoPay, online credit. Yang terakhir adalah customer service, sosial media, website, call center. Yang kedua, perusahaan Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Tokopedia turut mendukung untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Meski dikenal sebagai bisnis rintisan, untuk itu startup perlu menyiapkan transformasi teknologi yang lebih canggih dan lebih mumpuni untuk menangani pertumbuhan pengguna yang meningkat. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan Nutanix Enterprise Cloud Platform oleh Tokopedia. Disebutkan Tokopedia mulai menggunakan solusi Nutanix untuk mengatasi tantangan lonjakan pengguna. Solusi yang diterapkan antara lain untuk virtual desktop, infrastruktur, Citrix, dan beragam aplikasi lain kelas enterprise seperti Nutanix, Nutanix untuk menjalankan aplikasi inti Tokopedia. Transformasi teknologi di startup secara khusus memang harus dilakukan karena berkaitan langsung dengan kestabilan dan skabilitas layanan yang berimbas pada kualitas layanan. Beban akses akan bertambah seiring bertambahnya pengguna. Jika kualitas menurun dan mulai ditinggalkan pelanggan, kompetitor siap menyambut pelanggan yang kecewa. Yang ketiga ada perusahaan Traveloka. Traveloka adalah perusahaan teknologi Indonesia yang berfokus pada perjalanan dan tiket, pengoperasian situs web, layanan dengan nama yang sama dan berbasis di Jakarta, Indonesia. Traveloka aktif di 6 negara dan pada tahun 2022 tetap menjadi aplikasi perjalanan online terbesar di Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 2012 sebagai mesin pencari perjalanan, sekarang juga menawarkan layanan seperti tiket atraksi, aktivitas, persewaan, transportasi, dan voucher restoran. Ini juga menyediakan layanan keuangan seperti kredit dan asuransi. Diklasifikasikan sebagai perusahaan unicorn dan dianggap secara fungsional mirip dengan ekspedisi. Pada tahun 2022 bernilai sekitar 3 miliar US dollar. Sebagai salah satu startup unicorn di Indonesia, wajar bila Traveloka banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan dan lifestyle di era digital ini. Dengan banyaknya pengguna, ulasan pada produk yang disediakan Traveloka pun semakin banyak pula. Setiap harinya ada sekitar 10.000 ulasan yang dikelompokkan menjadi 6 pemanfaatan teknologi informasi. Dengan teknologi motion learning pada sistem ulasannya, Traveloka bermaksud memudahkan konsumen dalam memperoleh ulasan di aplikasi dan situs Traveloka. Juga mampu menyaring komentar dari para user baik dari segi tulisan maupun gambar. Lewat motion learning akan terdeteksi komentar mana yang pantas dan tidak pantas ditampilkan, mana yang relevan untuk hotel dan mana yang tidak.
Kesimpulannya adalah pemanfaatan teknologi informasi sangat relevan untuk memberikan layanan terbaik di bidang bisnis demi memenuhi tingginya keinginan pengusaha dan informasi. Dengan adanya teknologi akan mengubah paradigma bisnis yang konvensional menuju yang lebih mutakhir. Tetapi tidak selamanya pemanfaatan teknologi menggunakan perangkat yang canggih. Teknologi dapat berupa alat apapun yang digunakan dengan cara baru dan kreatif untuk melayani konsumen. Dalam pemanfaatan teknologi informasi di bidang ini harus memiliki perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, serta tersedia pekerja kompeten yang memiliki kemampuan soft skill maupun hard skill. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.